Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله الذي اختاره الله واصطفاه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. وقال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. الناس يمدحونك لما يظنونه فيك فكن أنت ذاما لنفسك لما تعلمه منها. Al-Imam Syekh Ahmad bin Muhammad ibnu Athaillah As-Sakandari rahimahullah, beliau mengatakan di dalam kalam hikmahnya, An-nas yamdahunak, manusia atau orang di sekelilingmu memujimu, lima yazunnunahu fik, karena sangkaan mereka kepadamu. Mereka memujimu itu karena mengandalkan sangkaan baiknya kepadamu. Fakun anta dzamman li nafsik, maka celalah, artinya berburuk sangkalah kepada dirimu. Lima ta'lamuhu minha, karena kamu lebih mengetahui tentang keaibanmu. Ketika manusia memujimu, maka pada saat itu manusia yang memujimu itu mengandalkan sangkaan baiknya, bukan mengandalkan kepengetahuannya, bukan mengandalkan kepastiannya akan dirimu itu terlepas daripada setiap celah. Tidak, kata Al-Imam Ibnu Athaillah, mereka memujimu karena mereka melihat zahirmu, dan mereka memujimu karena Allah tutupi aibmu. Mereka memujimu karena mereka hanya mengandalkan sangka baiknya kepada dirimu. Jadi dudukan diri kita ketika kita dipuji manusia, dipuji orang, dipuji kawan, dipuji siapapun, dengan kedudukan diri kita yang kita lihat, kita ini tidak lepas daripada celah, tidak lepas daripada aib, tidak lepas daripada kekurangan. Sehingga pujian itu tidak menjadi rel atau jembatan buat syaitan untuk menghancurkan keikhlasan kita dalam beramal, menghancurkan keimanan kita yang sudah dikokohkan oleh Allah. Karena pujian ini adalah jalan
yang sangat mudah bagi syaitan untuk merusak daripada keimanan seorang hamba, merusak daripada keikhlasannya di dalam beramal kepada Tuhannya. Orang yang biasa disanjung biasanya takut kesandung. Hati-hati dengan orang yang suka disanjung, karena dia akan sakit hati ketika tersandung. Jangan sampai kita menjadi pribadi yang gila hormat, gila pujian. Jangan. Dudukkan diri kita, apa yang kita dudukkan, yaitu kita pandang orang lain itu baik, namun kita pandang diri kita tidak. Kita pandang orang lain itu mulia, namun kita pandang diri kita hina. Kita pandang orang lain itu yang terpuji, namun kita pandang diri kita yang penuh dengan caci dan maki. Artinya Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, jangan biarkan syaitan itu merusak daripada tatanan iman yang sudah ada pada diri kita. Lalu lagi kata Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, munnya dipuji kembalikan kepada yang terpuji, karena hakikat yang terpuji bukannya kita, tapi Allah yang segala-galanya memiliki kepujian. Tidak ada sedikit pun celah bagi Allah, yang ada celah adalah kita sebagai makhluknya. Sebagaimana Sayyidina Ali karramallahu wajhah, beliau mengajarkan kepada kita, ketika kita dipuji maka kita balas pujian itu dengan doa. Apa doanya? Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan akandaku kebaikan daripada apa yang disangka mereka. Masya Allah, pian Pak Haji lah bagus, benar, baik, benar. Nah, itu di dalam hati kita yang baik hanya Allah. Lalu pian ucapkan di dalam hati pian sekaligus juga dengan lisan pian, Allahumma ja'alni khairam mimma yazunnun. Ya Allah, jadikan ulun kebaikan apa yang disangkakan mereka kepada ulun. Wala tu'akhidni bima yaqulun, dan jangan pian cabut ya Rabb daripada kebaikan dengan apa yang mereka katakan kepada ulun. Waghfirli ma la ya'lamun, dan ampuni ulun daripada mereka yang tidak mengetahui aslinya ulun. Allah yang tahu keaslian kita, ya kita. Tapi sayangnya banyak di antara kita tidak sadar akan kekurangannya, tidak sadar akan keaibannya, tidak sadar akan kehinaannya. Di antara orang itu tidak sadar akan kekurangannya adalah ketika ada orang yang ingin menutupi kekurangannya dengan nasihat, dia akan ingkar dan tidak terima dengan nasihat. Sudah disebutkan oleh Nabi, tanda orang itu sombong adalah batarul haqq, menolak kebenaran, wa ghamtun nas, dan merasa diri lebih mulia daripada manusia yang lainnya. Mun ada seperti itu di dalam hati kita, nah itu sombong. Berarti orang yang seperti ini katujunya hanya dipuji. Coba aja pian puji, tambungnya. Maka orang ambungan nih, ya Allah, hai, ya kah? Nyaman benar tuh, hendak mengeluarkan duit siden, ambung ya, keluar tuh duit. Jamaah. Tapi amun sudah dicaci, dihina, ya kah? Efeknya apa? Yang tadi baik timbul kada baik.
berarti jelas sudah orang ini gila hormat, gila pujian, gila sanjungan. Ya Allah, jangan sampai kita menjadi orang yang gila sanjungan. Makanya di dalam agama kita pujian itu kan terbagi 4. Ada puji qadim ala qadim. Yang kedua puji qadim ala hadis. Yang ketiga puji hadis ala qadim. Yang keempat puji hadis ala hadis. Apa itu puji qadim ala qadim? Yaitu puji Allah kepada dirinya sendiri. Allah memiliki sifat sombong yang tidak boleh dimiliki oleh hambanya. Hanya Allah yang bisa memiliki sifat al-mutakabbir. Kan dalam Al-Quran tuh al-mutakabbir. Hanya Allah yang boleh memiliki sifat sombong. Al-kibriya'u ridai, kata Allah dalam hadis kursi. Sombong itu adalah pakaianku, bukan pakaianmu wahai hamba. Jadi Allah memuji kepada dirinya sendiri itu sebuah keharusan bagi zatnya sendiri. Karena memang segala puji bagi Allah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah. Itu yang pertama, Allah berhak memuji dirinya sendiri, tapi kita tidak punya hak untuk memuji diri kita sendiri. Kita makhluk, Allah khaliq. Kita yang diciptakan, Allah yang menciptakan. Yang kedua, puji qadim ala hadis. Puji Allah kepada makhluk. Allah berhak memuji makhluknya. Siapa yang ingin dipujinya? Di antaranya yang Allah puji adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Ujar Allah nih, hanya saja engkau, sesungguhnya engkau wahai kekasihku Muhammad adalah budi pekerti yang agung. Allah yang menjadikan Nabi Muhammad, Allah yang memuji Nabi Muhammad. Ini disebut dengan puji qadim ala hadis. Munnya kita tuh memuji Nabi Muhammad, bersalawat kepada Nabi Muhammad siang dan malam sampai mati kita, masih kada kawa mengalahkan pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Masih harap pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Apalagi mun kita kada mau sama sekali memuji Nabi Muhammad. Yang memuji Nabi Muhammad setiap hari setiap malam kita sebagai umatnya nih, ya kah, memuji nabinya yaitu Nabi kita Muhammad setiap hari, setiap malam, setiap waktu sampai mati, kada kawa mengalahkan pujian Allah kepada Nabi Muhammad. Kayak apa habar mun orang tuh kada hakun lalu memuji Nabi Muhammad. Ya Allah. Maka bagi kita sebagai umat Nabi Muhammad, kita disuruh oleh Allah memujinya. Allah yang mahulukan pulang. Allah yang mahulukan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya yusallun itu memakai fi'il mudhari'. Artinya menandakan lil istimrar, selalu dan terus menerus Allah dan malaikat menghantarkan rahmat dan juga ampunan kepada Nabi kita Muhammad. Yusallun daripada Allah adalah rahmat, yusallun daripada malaikat adalah ampunan yang dimintakan malaikat kepada Allah untuk siapa? Itu namanya pukul anak sindir minantu. Bahasanya untuk Nabi Muhammad dan plus untuk umatnya.
Kalau Nabi kita Muhammad sudah disebutkan dalam surah Al-Fatah, liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Jelas benar sudah dalilnya. Nabi Muhammad kada saling dosaan karena disebutkan di dalam surah Al-Fatah itu Nabi kita diampuni dosanya yang telah lalu dan akan datang, habis kada saling dosaan. Artinya maksum, bersih, suci Nabi kita daripada dosa. Nah, ketika disebutkan innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi, Allah bersalawat terus kepada Nabi menghantarkan rahmatnya. Malaikat terus bersalawat kepada Nabi, artinya memohonkan ampun kepada Allah untuk umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Lalu setelah itu Allah perintahkan kepada kita, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai hamba-hamba yang beriman, sampaikanlah salawat dan salam kepada Nabi. Siapa? Nabi Muhammad sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb, andai saja seluruh umat Nabi Muhammad kada ada yang bersalawat kepada Nabi Muhammad, kada mengurangi kemuliaan Nabi Muhammad. Kenapa? Allah sudah sebutkan, aku dan malaikat terus menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad. Berarti yang rugi siapa? Bukan Nabi Muhammad pun kita kada bersalawat, yang rugi kita. Ya Allah, mun kita kadang menyampaikan salawat kepada Nabi Muhammad, yang rugi kita. Man nasiyas salah ala nabi, atau dalam hadis yang lain, man nasiyas salah alayya faqad akhta'a tariqal jannah. Orang yang lupa bersalawat atasku, kata Nabi, sungguh orang itu akan tersesat menuju surga. Tersesat dia menuju surga. Ya Allah, maksud tersesat menuju surga ini bagaimana Bapak Ibu? Sembahyangnya tersesat, ibadahnya tersesat, kebaikannya tersesat. Ustadznya sembahyangnya pas, saya sudah. Itu zakatnya pas, saya sudah. Puasanya pas, saya sudah menurut syariat. Bujur. Tapi syariat yang ia tuntut itu tahunya dari mana? Dari gurunya. Gurunya bang dari mana? Dari gurunya. Ke atas sampai kemana? Ke Rasulullah. Masa iya sih ada orang yang melakukan ibadah dari orang yang mana mencontohkan terlebih dulu, itu dibencinya, dilupakannya, dan tidak mau sama sekali bersolawat kepadanya, maka itu disebut dengan ibadah yang lupa kacang akan kulitnya. Kita bisa berjalan dituntun oleh mama abah, gonol-gonol kita melupakan mama abah kita. Ini anak apa namanya? Durhaka. Mun ada umat sembahyang lupa dengan nabinya yang melajari sembahyang, berarti umat apa? Umat durhaka. Jamaah, mun ada orang baca Quran, masya Allah bagus bacaannya, hafal Qurannya, tapi lupa dengan yang membawakan Al-Quran, ini termasuk umat apa? Durhaka. Yang membawakan Al-Quran siapa? Nabi Muhammad. Allah. Yang pertama kali baca Al-Quran siapa? Nabi kita Muhammad. Malaikat Jibril disuruh oleh Allah turun. Ketika Nabi kita bertahannuts di Jabal Nur, Iqra, siapa yang pertama kali membaca? Nabi kita Muhammad. Allah. Kita berbagi, bersedekah, lawan kekawanan, lawan orang miskin, lawan masjid, lawan apa saja, itu kebaikan kita bagi. Tapi lupa dengan yang membawakan kebaikan, yang mencontohkan itu kebaikan, maka termasuk umat durhaka. Layaknya seorang anak lupa akan kebaikan kuitannya, maka anak itu masuk anak durhaka. Waliyadzubillah. Jadi jangan heran Nabi mengatakan Al-Quran itu bisa menjadi hujjatun alaik, bisa juga menjadi hujjatun lak. Bisa menjadi manfaat, bisa menjadi mudarat. Menjadi manfaat ketika dia baca Quran, beradab dengan adab yang dicontohkan oleh sahibul Quran. Nabi kita disebutkan oleh Sayyidatuna Aisyah, kana khuluquhul Quran.
adalah Nabi kita itu akhlaknya akhlak Al-Quran. Tapi apabila dia baca Quran, hafal Quran, menguasai ilmu Quran, tapi tidak ingat dengan yang membawa Al-Quran, kadang membacanya dengan adab yang dicontohkan oleh yang membawakan Al-Quran, maka menjadi hujjatun alaik, yaitu mudarat baginya. Sama kedudukannya bisa membaca Quran, tapi finishnya, endingnya, yang satu bacaannya bisa menghantarkan keselamatan, yang satu bacaannya bisa menghantarkan kemudaratan, atau bahasa Banjarnya katulahan. Ya Allah. Jadi Bapak Ibu jamaah rahimakumullah wa athabakumullah, ingatkan bahwasanya kita memuji Nabi Muhammad itu perkara wajib. Perkara wajib. Namunnya kita kada muji Nabi Muhammad dalam sembahyang kita kada diterima. Di mana solawat, munnya solawat tertinggal dalam sembahyang, solatnya kada sah. Khutbah tertinggal solawat, khutbahnya kada sah, Jumatnya kada sah. Doa tertinggal solawat, doanya ditolak oleh Allah. Di mana dalilnya Ustaz? Dalilnya Nabi Adam alaihissalam ketika minta ampun kepada Allah berpuluh-puluh tahun, padahal dosanya sebuting aja, tamakan buah khuldi aja, dikeluarkan dari surga. Nangis-nangis Nabi Adam minta ampun kepada Allah, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Tuhan kami ini zalim atas diri kami. Ujar Nabi Adam nih, mengakui diri zalim, mengakui diri banyak dosa. Wa illam taghfir lana, jika seandainya pian kada mengampuni kami, wa tarhamna, dan juga tidak memberikan rahmat kepada kami, lanakunanna minal khasirin, maka kami sungguh menjadi golongan yang rugi. Allah kada mengampuni Nabi Adam, sampai akhirnya Nabi Adam mengandalkan nama yang ada di samping namanya Allah. Ya Rabb, ulun lihat di samping namamu ada nama Muhammad, tertulis di atas pintu surga, tertulis di kursi, tertulis di arasy. Maka dengan nama yang bersanding dengan namamu, ampuni dosa. Allah mengatakan kepada Adam, ya Adam, irfa' ra'sak, angkat kepala ikan. Gimana ikan tahu lawan Muhammad? Jawab oleh Nabi Adam, bagaimana ulun kada tahu dengan nama Muhammad, setiap ada namamu di sampingnya.